Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama Bu Kiti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semakin bahagia, sukses, mulia. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi ya. Nah, untuk hari ini belajarnya kita tidak tematik, tapi belajar imla ya. Nah, untuk tahun ini imlaknya adalah tentang qurrata a'yun ya, penyejuk hati. Ada beberapa alat-alat yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti rajin dan tekun, bersih dan rapi dan sebagainya. Nah, sekarang semester 2 kita masuk ke tema husnuzon dan tawakal. Ya. Nah, teman-teman, husnuzon, ada yang sudah tahu arti dari husnuzon? Ya, sebagian besar teman kita pasti sudah tahu. Husnuzon adalah berbaik sangka atau berpikiran positif. Jadi memikirkan sesuatu itu dengan baik gitu ya. Lawan katanya husnuzon adalah suuzon atau berprasangka buruk ya, dan itu sangat tidak disukai oleh Allah. Kalau kita berhusnuzon, insya Allah apalagi kita berhusnuzon kepada Allah, itu akan mendapatkan pahala kasih sayang dari Allah. Nah, teman-teman, ayatnya dalil ayatnya sudah Bu Kiti pernah sampaikan ya. Di sini teman-teman pasti sudah lihat dan sudah pernah membacanya. Alhamdulillah. Bu Kiti akan bacakan terjemahannya saja. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan. Ya, karena sebagian dari kecurigaan itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, di ayat ini bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak suzon ya, tidak boleh berburuk sangka ya, dan kita juga diperintahkan untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain ya, atau menggunjing itu kalau bahasa sekarangnya itu ngegosip ya, ngegibah, ngegosip ya, itu Allah sangat tidak suka dan Allah melarang. Yang Allah perintahkan adalah untuk husnuzon, selalu berbaik sangka kepada Allah, kepada orang lain, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ada kisahnya, yaitu kisahnya adalah kisah Abdullah bin Amr dengan ahli surga. Teman-teman nanti boleh dibaca di rumah kisahnya ya, agar menambah keimanan kita kepada Allah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya teman-teman sudah tahu ya, yang sudah Bu Kiti sampaikan di grup semalam. Tugasnya adalah membuat contoh akhlak husnuzon langsung di sini, isi langsung di buku imlaknya. Jadi teman-teman tidak perlu menulis lagi buku imlaknya, karena nanti Bu Kiti langsung cek ke buku imlaknya sudah ditulis apa belum, seperti itu ya. Di sini ada contoh akhlak husnuzon atau berbaik sangka, ada contoh akhlak suuzon ya, yaitu berburuk sangka apa ya. Dan kalau teman-teman bisa lihat di bawahnya juga ada manfaat dan bahaya dari akhlak-akhlak tersebut ya, itu untuk husnuzon. Semoga paham ya teman-teman, dan teman-teman bukunya ini sering dibaca kisahnya, ayatnya ya, agar teman-teman bisa lebih memahami. Oke, kita lanjut ke tawakal. Jadi akan cepat karena akhir Januari ini teman-teman harus sudah selesai akhlak husnuzon dan tawakal untuk materinya saja ya. Untuk akhlaknya harus diterapkan setiap hari sampai kita mati nanti ya. Nah, yang kedua itu tentang tawakal. Kita akan bacakan ayatnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159 ya. Ini adalah ayat tentang tawakal. Nah, teman-teman, tawakal ini adalah berserah diri. Jadi menyerahkan semuanya kepada Allah.
contoh yang paling gampangnya seperti ini, teman-teman besok ujian ya. Nah, pas ujian sudah mengerjakan, malamnya itu teman-teman sudah belajar, sudah membaca dengan serius belajar, terus teman-teman mengerjakan gitu kan, mengerjakan gitu. Nah, selesai mengerjakan dikumpulkan. Nah, teman-teman sudah berusaha mengerjakan belajar, sisanya adalah bertawakal. Jadi setelah dikumpulkan, ya Allah saya serahkan semuanya kepada Allah, silakan. Seperti itu, saya sudah berusaha. Jadi tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Ya udah, saya sudah berusaha, silakan nilai hasil itu biar Allah yang menentukan. Seperti itu ya. Nah, untuk tugasnya juga sama teman-teman seperti yang kita sampaikan di grup, yaitu mengisi contoh akhlak tawakal ya. Jadi lawannya tawakal itu putus asa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah bertawakal, nah, tapi belum yakin, contohnya, aduh tadi aku ngerjain banyak yang salah nih, kayaknya nomor ini salah, nomor itu salah, itu salah satu orang yang putus asa ya. Dan ciri orang beriman itu tawakal. Kita sudah berusaha malamnya, sudah belajar, siangnya sudah mengerjakan dengan serius, fokus, tuntas, dan masih ragu, contohnya aduh gimana ya, tidak perlu ragu lagi, teman-teman harus bertawakal, karena orang-orang yang bertawakal itu kata Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aja teman-teman materinya. Nanti kita akan ketemu lagi di materi-materi yang lain. Insya Allah besok Bu kita akan sampaikan materi matematika ya. Untuk tugasnya langsung dikerjakan di buku imlaknya, nggak perlu menulis lagi di buku tulis ya, nggak apa-apa. Karena memang buku imlak ini dibuat untuk teman-teman mengerjakan langsung di sini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Tetap semangat, tugasnya hari ini hanya itu saja ya, dan tematik penilaian harian ya. Oke, begitu tutup. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.